Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, adik-adik sekalian. Oke, kita berjumpa lagi. Sekarang kita akan membahas sesuai judulnya TPS bahasa Inggris ya. Karena memang sekarang lagi ramai kan bahwa TPS kuantitatif, pengetahuan kuantitatif untuk bahasa Inggris. Kita akan bahas beberapa soal di sini. Bagi yang belum punya soalnya bisa lihat di deskripsi. Sana ada link untuk menuju ke soalnya. Oke. Supaya tidak membuang waktu, kita mulai saja. Kita mulai pembahasan dari soal nomor 1. Bagi yang belum mengerjakan, akan lebih enak kalau misalkan Anda mengerjakan dulu ya. Mengerjakan dulu, nanti setelah itu Anda lihat jawabannya ke sini, saudara ya. Nomor 1. Bisa dikatakan ada 12, 13 ya. Meskipun bahasa Inggris bolehlah, ininya pakai bahasa Indonesia aja ya. AB gitu. Lalu sini ada 22 dan 27. Pertanyaannya adalah A and B yang di replace by, artinya ya bahwa A dan B itu bisa diganti oleh, ini polanya baris bilangan. Kalau kita lihat dari A ke B ini, dari sini ke sini, kita lihat saja polanya nanti apa yang terjadi ya. 12 ke 13 boleh kita anggap tambah 1. Lalu di sini ini kita nggak tahu tambah berapa atau mungkin kurang atau mungkin kali. Jadi kalau lihat dari sini ini adalah tambah 5 ya, tambah 5. Nah kalau kita lihat di sini ya memang kadang kita juga di sini bisa pakai insting juga ya. Ini kan tambah 1 tambah 5, jangan-jangan ini juga sebenarnya tambah karena ada tambah 1, 2, 3, 4. Hanya kayak gitu, 2, 3, 4. Nah boleh kayak gitu ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau kayak gini 13 tambah 2 berarti A nya adalah 15 dan B nya adalah tambah 3, 18. Nah 15 dan 18, jadi jawabannya adalah yang A gitu, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 masih bilangan. Di sana ada angka 3, 5, 5, 8, 9, 12, titik. The next number is, nomor selanjutnya adalah di sini 2 nomor yang diminta. Kalau kita lihat dari sini ke sini 3 tambah 5, 3 ke 5 tambah 2 misalkan ya. Ini bisa jadi tambah 0, bisa jadi kali 1. Ini tambah 3 tambah 1 tambah 3 misalkan. Tapi kalau kita lihat polanya agak random ya. Nah, terkadang bisa jadi jawaban di sini adalah pola yang di sini kadang bukan 1. Bisa jadi polanya adalah gabungan. Coba kalau misalkan kita pecah ya. Kita pecah jangan-jangan misalkan gini. Kalau Bapak pribadi biasanya mecahnya boleh kayak gini. Misalkan kan dari 3 ke 5 ya, kadang kita susah melihatnya. Boleh kayak gini, tulis 3, ini 5 yang kedua, ini berarti ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola pertama, pola kedua, jadi 3, 5, lalu 5, 8, lalu 9, lalu 12. Boleh kayak gitu. Mungkin kan sebagian ada yang loncat kayak gini. Nah kayak gitu, boleh kayak gitu. Boleh juga kayak gini. Berarti kan yang cara yang ditanya ini berapa. Tapi kalau kayak gini lebih terlihat gitu, lebih terlihat. Jadi ini adalah berapa? Tambah 2 ke sini tambah 4 ya. Berarti ke sini tambah berapa? Kalau ini tambah 3 ke sini tambah berapa ini? Tambah 4 ya. Tambah 4. Nah, tambah 3 tambah 4. Berarti ke sini kira-kira berapa? Nah. Kalau kita lihat di sini yang pola pertama 3, 4, berarti di sini 5 dong. 5 ya, bisa jadi 5. Berarti di sini adalah 17. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini ini 3 tambah 2 tambah 4. Ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi tambah 6, bisa jadi tambah 8. Jadi polanya bisa jadi ini kan 2 tingkat, bisa jadi tambah 2, bisa di sini kali 2. Kalau tambah 2 berarti 2, 4, 6. Kalau kali 2, 2, 4, 8. Tapi kalau 6 berarti di sini haruslah 15. 15, 17. Dan jawaban tidak ada. Berarti di sini adalah boleh kita anggapnya tambah
8. Jadi 17 17. Jawabannya adalah 17 17 yang A. Begitu ya. Dan memang biasanya hanya ada salah satu. Kalau misalkan nanti ada dua-duanya, oh kita pusing juga, nggak akan ada soal kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Di sana ada, ini huruf ya. Peki. Peki. Lalu ada SRS. VTU. Bagi yang sudah mencoba dan bingung, begini polanya. Ini ini peki. Ini kita anggap satu paket peki. Lalu nanti ada RS, lalu nanti ada TU. Nah, begitu. Peki, RS, TU. Berarti pola selanjutnya adalah, jadi ini ada dua pola. Pola yang pertama satu, yang kedua paketan. Nah, paketan gitu ya. Berarti ini dari P ke S. Lihat saja, P ke S melewati berapa huruf? P, QR, S, TU, V, WX. Berarti di sini adalah Y jawabannya, begitu ya. Mungkin ada yang pakainya pakai angka, ini semua diubah pakai angka, ya bebas terserah lah ya. Mau enggak juga nggak apa-apa, begitu. Oke, dapat difahami sampai sini ya. Nomor 3. Sekali lagi bagi yang belum mencoba, coba dulu lah sendiri biar lebih kerasa begitu latihannya. Sekarang nomor 4. Nah, kita mulai sekarang bermain dengan angka. Di sana ada 12,5%, 12,5% dari off kan dari ya. Dari, berarti kalau dari boleh kita anggap kali 4/3 of a number dari suatu bilangan adalah 20. Maka bilangannya adalah, jadi anggap bilangannya adalah X, maka dia adalah 20. Berarti pertanyaannya berapa X-nya? Nah, begitu ya. Sorry, ini 12,5. Ya, ini lebih enak kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Pecahan dulu. Yang mananya? Yang ini. 12,5. Tentu kita familiar dengan 12,5 karena 12,5 itu adalah berapa? 1/8 ya. 1/8. Nah, kan jadi enak. 4/3 kali X sama dengan 20. Berarti ini coret-coret 2. Alhasil ini menjadi berapa? Jadi 1/1/6 X sama dengan 20. Berarti X nya adalah 120. Nah, begitu ya. Gampang ternyata. Tidak seseram yang kita bayangkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Begitu. Oh, mantap ya. Nomor 5. Nomor 5 katanya di sana adalah nilai dari, ini agak agak menyeramkan ya angkanya. 514. 514 ditambah 4 berapa itu? 79 dikuadratkan dikurangi 4 kali 514 kali 479. Itu berapa nilainya? Wah, ini kalau dihitung biasa gempor juga kita ya. Gempor kita. Bisa pakai memprediksi dengan bilangan satuannya. Bisa ya, memprediksi dengan bilangan satuan. Jadi kalau misalkan memprediksi dengan dengan bilangan satuan, ya kalau kita lihat jawabannya kan di sana kalau nggak 0 satuannya berarti 5. Kalau memprediksi satuan berarti ini 4 tambah 9 berarti 13 dikuadratkan 9 ya. Ini 4 kali 4 16 kali kayak gitu ya memprediksinya. Jadi ini kan 3 kuadrat ya, 3 kuadrat lah. Ini dikurangi 4 kali 4 6 kali 9 berapa tuh? 6 kali 9, aku jadi lupa. 54 ya, 54. Jadi ujungnya 5. Begitu boleh kayak gitu. Tapi tentu juga kita bakal pusing juga ya karena banyak pilihannya. Nah, ini boleh kita anggap seperti ini. Kita menggunakan konsep aljabar kelas berapa ini? Kelas 7 kalau nggak salah ya. Jadi ini kita anggap A, lalu ini kita anggap B. Nah, begitu. Sehingga ini menjadi apa? Jadi A tambah B dikuadratkan dikurangi 4AB. Ini kalau dijabarkan ya,
Kalau kalian jabarkan, ini kan menjadi apa? A kuadrat ditambah 2AB dikurangi 4AB. Berarti sama dengan apa? Kemana ini? B kuadratnya tambah B kuadrat dikurangi 4AB sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB tambah B kuadrat, atau sama dengan apa? A dikurangi B dikuadratkan. Nah begitu. Atau kalau yang sudah familiar dengan ini gitu ya, ini langsung jadi ini boleh. Sehingga ini pertanyaannya adalah nomor 5 itu sebenarnya gampang. Tinggal apa? Tinggal 514 dikurangi 479 dikuadratkan. Nah begitu. Berapa ini? Berarti kan dari yang menghitung 514 dikurangi 479 35 ya. 35 kuadrat itu. 35 kuadrat di ujungnya pasti 5. Pilihannya kan antara B mana B, C dan E ya. Tapi kalau kita lihat 30 dikuadratkan ya jadi 900 lah. Berarti lebih dari 900 tuh. Ya B ya atau C. Tapi kan nggak mungkin juga C dan E. Kenapa? Karena kalau misalkan 40 aja dikuadratkan, 40 kuadrat 1600. Berarti kurang dari 1600. Jadi jawabannya adalah yang B, 1225. Nah, begitu ya. Jadi ini teknik memanfaatkan pilihan ganda. Ya, mungkin ada yang bilang ini teknik menghitung tanpa menghitung lah, begitu. Kalau orang ITB bilang. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6. Nah, 6 soalnya agak panjang dan harus difahami dengan baik dan benar. Man who to his office. Seorang laki-laki ya. Seorang pergi dari mana itu kantor ke rumahnya dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi ada orang dari kantor ke rumahnya itu perginya 50 km per jam. Lalu dan balik lagi. Itu kan pergi ke kantor dari rumah 50 km per jam. Balik lagi 30 km per jam. Nah, di sana pertanyaannya adalah jika dia menghabiskan 4 jam selama bolak-balik 4 jam, maka jarak antara rumah dan kantornya adalah, jadi kalau dia bolak-balik antara rumah dan kantornya adalah, ini total keseluruhannya 4 jam. Berarti di sini patokannya waktu. Dari kasus pertama ada T1, dari kasus kedua ada T2. Yang mana di sini kita anggap ya, dari rumah ke kantornya itu ya jalannya satu arah. Nggak kayak misalkan di Bandung gitu kan, jalannya kan suka beda. Misalkan ini kantor gitu. Jadi jaraknya ini ke sini, katakanlah dia punya jarak S, pulang lagi S gitu. Jaraknya S. Tapi ini total, yang dikatakannya total waktu. T1 tambah T2 nya adalah 4 jam. Nah, berarti boleh kita cari hubungan antara S dan T. Masih ingat lah ya dengan segitiga yang kayak gini nih, kayak gini yang jarak di sini adalah kecepatan dan waktu. Jaraknya pakai S atau ini pakai J atau ya, jarak pakai J. Berarti kalau waktu, adalah jarak per kecepatan. Nah, begitu. Karena jaraknya kita nggak tahu dan itu yang kita cari, berarti dari kasus pertama pas dia berangkat jaraknya ya dibagi V kecepatan 50 ditambah jarak yang kedua ya dibagi 30, karena ini adalah waktu pertama, ini waktu kedua, itu sama dengan 4 jam begitu. Jadi jarak di sini ini adalah T1, ini adalah T2 dalam bentuk jarak. T1 tambah T2 adalah 4 jam. Nah, maka tugas kita kan ini tinggal diapakan ini? Samakan dulu ya penyebutnya. Kali silang lah berapa ini? 150 ya. Ini kali ke sana 30J ditambah 50J sama dengan 4. Nah, begitu. Kalikanlah ini berapa ini kalau dikalikan? Kalau dikalikan menjadi, coba hitung, 80 ya, 80J di J sama dengan 4 kali 150.
coret-coret. Nah, coret-coret gitu aja ya. Berarti berapa jaraknya? Jaraknya adalah kok ini 150, ini 1500 ya, sorry, 1500. 4 kali 150, 600 dibagi 8. Berapa 600 bagi 8? 600 bagi 2, 150. Nah, gitu kalau gitu ya, kayak gitu ya. 600 bagi 2 berapa? 600 bagi 2, 300. Boleh kayak gitu. 300 bagi 2, 150. Ini berbagi 4. Bagi 2 lagi, 75. Begitu ya. Oh, gak kelihatan. Jadi jawabannya adalah berapa? 75. Nah, begitu ya, 75. 600 bagi 8 itu adalah 75 km. Jauh amat. Ya nggak apa-apa tuh ya. Jauh amat juga bebas. Oke. Tring. Oke, sudah bersih. Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 soal apa itu namanya? Geometri. Coba kita lihat soalnya. 1 2 3. Oke, sudah ada ya. Oke. Cara find the measure of x in figure below. Carilah nilai ukuran X pada gambar di bawah ini dengan artinya coret-coret gini. Berarti ini artinya sama ya, karena kita bicara sudut, kita sebut saja ini sudut 1, ini sudut 2, ini sudut 3, ini sudut 4, ini sudut 5. Jadi kita mencari berapa itu nilai sudut X. Nah, bagaimana caranya? Di sini berarti ya, jadi kita mencari. Nah, di sini berarti kalau kita mau mencari sudut X, ya kita paling gampang cari sajalah yang 4. Jadi karena kenapa? Karena X tambah 4 kan sudut bersuplemen tuh. Artinya adalah 7 tambah 4 itu, X tambah 4 itu adalah 180. Sudut 4 ini, maksudnya bukan 4, ya itulah. Ya, kurang enak sebenarnya namanya, tapi nggak apa-apa. Ini belum kasih nama 6, sorry, ini 6. Nah, terus selanjutnya adalah karena ada sudut segitiga ini kan, kalau kita kasih nama juga, katakanlah ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Kita lihat segitiga ABD itu sama kaki ya, BCD juga sama kaki, artinya sudut kakinya sama. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan kita gambar sudut ABD, nah kan begini ya, kelihatan bagus. ABD berarti B di sini ya, di sini B, di sini A, di sini D. Nah, karena ini sama, pasti sudut ini juga sama, gitu ya. Begitu juga dengan BCD. BCD juga sama, tingginya puncaknya D ya, D di sini, B di sini C. Karena ini sama, ya juga pasti bakal sama. Tapi belum tentu sudut yang di sini, sudut 3 ini sama juga dengan sudut 2. Kenapa ya? Karena belum tentu sama lah, gitu ya. Oke, nah bagaimana cara mencarinya? Nah begini. Agar mempermudah, boleh kita misalkan sudut 1 ini A. Ya, sudut 1 ini adalah A. Jadi ini kita sebut A, sudut A. Berarti kalau ini A, maka ini juga akan menjadi A. Begitu ya. Jadi kalau sudut 1, ya geometri ini ngejelasinnya agak lama, gak apa-apa. Kalau sudut 1 sama dengan sudut 2 sama dengan A, nah alhasil nanti kita memperoleh sudut 6. Apa sudut 6 itu? 180 dikurangi 2A ya. Sepakat sampai sana? Ini jelek banget kan? 180 dikurangi A, sudut 6. Karena sudut 6 juga ini bersuplemen, saling berpelurus dengan sudut 3. Kalau sudut 6 itu 180 kurangi A, berarti kan sudut 3 otomatis kita dapat sudut 3 itu adalah 2A. Kenapa harus 2A? Ya karena sudut 6 tambah sudut 3 harus menjadi 180. Begitu, saudara. Itu akibatnya apa akibatnya? Wah. Akibatnya adalah kita akan memperoleh akan memperoleh bahwa sudut 3 itu kan sudut ini B ya, jadi berarti sudut 4 juga. Nah, sudut 4 juga adalah berapa dia? Ya 2A juga. Yang mengakibatkan kita memperoleh sudut 5 atau sudut D ini. Sudut 5 lah kita sebut ya. Maaf ya, ini udah kadung ini 135. Bagusnya memang pakai
ABC, alfa beta gitulah, biar beda, tapi berapa ya, jadi jangan ditiru. Sudut 5 berarti apa? Ingat jumlah. Oh, ini juga sama ya. Kenapa tadi sudut B yang di sini, mana sudut 6 ini, sudut 6 ini kenapa 180 kurangi 2A? Karena kan total sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi kalau ini A, berarti ini 180 kurang A. Sekarang di sini sudut B yang ini, yang 3 ini adalah 2A, ini 2A. Berarti otomatis apa otomatis? Sudut D yang ini dia adalah 180 dikurangi 4A. Nah, begitu. Jadi sudut D ini adalah sudut 5. Jadi 180 dikurangi apa namanya? 4A. Kenapa kita mencari sudut 5? Sedangkan kita butuhnya 2A. Karena coba lihat. 75 1 dan 5 ini adalah suatu sudut berpelurus. Berpelurus artinya bahwa 75 ditambah sudut 5 ditambah sudut 1 itu adalah 180. Begitu. Ya. Ini 75 sudah. Sudut 5-nya 75-nya sudah. Ini sudut 5. Nah, sudut 5 tadi itu. Ini dia ya. 180 dikurangi 4A tambah sudut 1A. Jadi sebenarnya 180. Nah, dari sini kita dapat memperoleh nilai A-nya berapa. Ya, kan tinggal hajar-hajar tuh. Ini 180 habis lah ya, coret-coret. Ini jadi berapa ini? Min 4A tambah A min 3A ke sana. Berarti berapa? 75 sama dengan 3A. Berapa A-nya? 25, Saudara. Ya. A-nya A-nya 25. Ya. Kalau A-nya 25, nah A-nya 25 tadi X teh. X, nah ini. Ya. Otomatis karena tadi sudut X ditambah sudut 4 itu sama dengan 180, sedangkan sudut 4 itu ini adalah 2A ya, sih sudut kok ini, oh ini ada penamaan yang salah, ABC. Oh, gue udah bener C ya, ini C, ini C. Berarti ini adalah X tambah berapa tadi? 4 ya, 2A ya, berarti 50. Nah, begitulah. X tambah 50 sama dengan 180. Jadi X nya adalah 130. Oke, begitu. Dapat dipahami? Dapatlah. Sekarang kita mulai ke nomor 8. Nah, 8 juga agak bergerak soalnya ya, panjang. A cube shape, langsung diartikan saja ya. Itu sebuah kubus berbentuk bak ya, ada bak mandi lah, bathtub mungkin ya, berbentuk kubus. Pokoknya bak mandi lah, memerlukan 10 bucket apa tuh, ember. Jadi di sana nomor 8 itu ada sebuah bak mandi, gambar kubusnya ya, anggaplah bagus lah. Ini berarti kubus ya, ininya A misal ya. Ini memerlukan 10 ember. Berarti volumenya kalau diisi 10 ember, begitu ya. Untuk water to fill it up. Ya, untuk penuh, agar dia penuh butuh 10 ember. Begitu. Artinya ya volume dari kubus ini, kubus tempat mandinya itu adalah 10 ember. Berarti ya kebayang satu embernya, tinggal dibagi saja. Tapi kita tidak perlu. Ya memang kalau mau mencari boleh lah. Kemudian apabila bak mandi itu diubah into a beam, ini diubah menjadi sebuah balok, katanya begitu, balok. Jadi bentuknya katakanlah diubah menjadi sebuah balok, ya, balok asal saja baloknya karena lagi ngetret. Dengan panjang 3 kali yang awal, jadi panjangnya 3 kali yang awalnya kita misalkan AI, berarti ini jadi 3A. Lalu mana lagi, tingginya 2/5 dari yang awal, jadi 2/5A. Lalu di sana and the width, lebarnya tetap A. Pertanyaannya adalah berapa butuh ember yang dibutuhkan sekarang untuk memenuhi ini dia. Kacau banget bahasa Indonesianya, sorry. Jadi berapa ember yang dibutuhkan untuk memenuhi air ini? Nah, begitu ya. Berarti tinggal kita hitung volumenya saja. Ini kalau kita hitung volumenya, ini adalah apa? A pangkat 3.
Panjang kali lebar kali tinggi, sisi kali sisi kali sisi A pangkat 3 itu adalah 10 ember. Nah, begitulah ya. Sedangkan ini volumenya berapa volumenya? Apa sih volume balok teh? Panjang lebar tinggi. Berarti apa? 3A 2/5A. Berapa tuh? A 32 6/5A pangkat 3. Nah, jadi kita tidak perlu mencari A-nya ya. Kita udah aja karena A pangkat 3 itu 10 ember, masukkan saja ke sini. Jadi berapa ini? 6/5 kali 10 ember. Nah, begitu ya, 10 ember. Coret-coret 2 berapa? 12. Jadi untuk memenuhi bentuk yang baru adalah kita butuh 12 ember. Oke? Paham sampai sana? Oke, kita hapus dulu ya. 1 2 3. Oke, bersih ya. Bagi yang belum tahu atau belum lihat soalnya, kita di sini akan bahas 16 soal, insyaallah. Ya, jadi masih tersisa 8 soal, ini harus setengahnya. Dan kalau masih nonton, masa belum subscribe ya? Kan subscribe itu nggak gratis sih, tetap bayar lah, harus pakai kuota ya. Nah, kita ganti motornya, karena subscribe itu adalah sedekah. Nah, sedekah zaman now bisa pakai subscribe. Ya, silahkan yang belum subscribe kalau mau boleh, enggak juga masa sih kalau enggak ya. Yang diambil hati. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini 9 itu adalah tipe soal UTBK ya, yang pilih-pilihan. Sambil dilihat soalnya ya. Which of the following numbers completely? Nomor mana sajakah di bawah ini yang habis membagi, ya completely habis membagi 3 pangkat 49 tambah 3 pangkat 50 tambah 3 pangkat 51. Nah, ini kalau dihitung ya jelas ya, kita gempor. Susah. Nah, pilihannya di sana adalah ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Satunya ada 9 12 9 12 39 42. Ya. Sama saja. Nah, tentu ini karena penjumlahan dan kita berbicara tentang pembagian, maka alangkah lebih indah kalau ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan menggunakan sifat distributif. Caranya lihat saja bilangan yang paling kecil mana. Ini ya, 3 pangkat 49, kita keluarkan 3 pangkat 49. Berarti ini menjadi berapa? 1 ya, 1. Ini kan 349 kan 3 pangkat 50 itu ya, 3 pangkat 50 itu dia kan sama dengan 3 pangkat 49 kali 3. Begitu ya, 349 kali 3 kali 3 artinya 3 pangkat 1. Karena bilangan berpangkat kalau dikalikan maka pangkatnya ditambah. Jadi 3 pangkat 49 dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 49-nya kita keluarkan, berarti di sini adalah pangkat jadinya 3. Yang ini 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 2, berarti sini 3 pangkat 2 alias 9. Nah, begitu. Ya, sehingga dari sini kita peroleh apa? Ini adalah 349 kali berapa ini? 13. Nah, jadi bentuk cantiknya ini. Ya, menggunakan sifat distributif. Coba, habis nggak dia dibagi oleh 9? Pasti habis ya. Kenapa? Ini ada 3 pangkat 2. Jangankan oleh 3, oleh 9, oleh 27 dia habis ini. Karena ini hukum perkalian. Kalau ini dibagi 9 kan cukup salah satunya ada, cukup salah satunya saja yang bisa kita bagi. Jadi bisa dia. Ya, karena ada faktornya di sini. Faktornya adalah 9, betul. Kalau 12, nah jelas kalau dibagi 12 coba kita bayangkan. Ini nggak mungkin bagi 12. Ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena 12 itu adalah 3 kuadrat kali 4. Kalau 3 kuadratnya bisa membagi. Ya kok 3 kuadrat sih? 3 ya. 3-nya bisa membagi, 4-nya membagi siapa? Nggak bisa. Jadi ini nggak bisa. Nah, ada triknya ya. Kalau satunya bisa, duanya tidak bisa, maka pilihannya kan 1 bisa, 2 nggak bisa. Ya wajiblah kita pilih B. Nah, gitu. Jadi itu trik dalam mengerjakan soal UTBK yang bau-bau seperti itu. 1 tidak bisa, 1 bisa, 2 tidak bisa. Itu pasti B. Kenapa? Nggak ada pilihan lain. Begitu. Ya. Kalau 1 bisa, 2 bisa, ya kan bisa jadi A, bisa jadi E itu. Jadi ini pasti jawabannya adalah yang C, yang B, 1 dan 3. Ini pasti bisa. Wah, benar gitu. 39. Wah, siapa itu 39? 3 kali 13. 13-nya habis, 3-nya ke sini habis kan? Nah, begitu.
42 ya 42 jelas nggak akan bisa ya, karena 42 itu berapa sih, 3 kali 14 ya, 3 kali 14 nggak bisa, jadi ini nggak bisa. Nah itulah triknya ya, kita sebut itu cerdas, cara cerdas. Nah, oke, selanjut ke soal nomor 10. Kalau tidak ada yang tanyakan, ya nggak akan ada yang bertanya ya, silakan aja di kolom komen kalau mau bertanya. 10. The function, fungsi dari y sama dengan ax kurang 1. Dengan a nya bila adalah suatu konstanta menggambarkan sebuah garis ya, line in xy plane. Dalam plane itu di sini berarti bidang ya, bidang xy, artinya dalam kartesius. Apabila fungsi ini melalui titik p, q, ya, titik ini melalui p, q, dan juga r, s, maka temukanlah bentuk dari a dalam dalam bentuk PQRS. Nah, jadi kita mencari a dalam PQRS. Oke, karena PQRS ini PQ dilalui oleh y, berarti berlaku hubungannya. Kita substitusikan saja, ini x, ini y. Jadi ini anggap kayak fungsi biasa saja, garis, ini x, ini y, begitu. Substitusikan sama kita, masukkan. Berarti kalau misalkan kita masukkan p, q, ya, y-nya jadi q sama dengan ap kurang 1. Kalau rs, apa tuh rs? S sama dengan ar kurang 1. Kita mencari a dalam bentuk PQRS. Nanti yang harus dihilangkan adalah min 1. Mungkin di sebagian soal lain ini bisa jadi ax kurang b misalkan ya, tapi tidak masalah. Nah, maka tugas kita adalah, karena kita menghilangkan 1 ya, memang ini bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, karena ada 2 variabel. Boleh kita substitusi saja, ini ubah jadi 1 sama dengan ap kurang q, yang ini satunya pindah, 1 sama dengan ar kurang s, ini pindah ruas ya. 1 sama dengan 1 kan, 1 sama dengan 1, artinya apa? ap dikurangi q sama dengan ar dikurangi s. Nah, kita mencari a, yang ada a nya satu ruaskan, ini ap dikurangi ar, jadi airnya pindah ke sini, yang nggak ada kesanakan. Berarti ini kita mencari a, ini terpisah, satukan dengan menggunakan sifat distributif. A nya keluar, ini P kurangi R, ini Q kurangi S. Berarti A nya berapa? Kok P sih? Q dikurangi S dibagi P kurangi R. Nah, begitu saudara-saudara. Q dikurangi S, P dikurangi R. C. Nah, mantap. Memang ada cara lain, ya. Ada cara lain. Kalau kita memahami soal ini dengan benar, ya. Jadi soal ini harus difahaminya dengan sangat benar. Kalau dengan benar sekali, maka kita peroleh bahwa sebenarnya kalau ini garis, maka A ini adalah gradien. Berarti kan gradien apa rumusnya? Tinggal Y, kok ini ya, tinggal apa? Y1 dikurangi Y2 gitu, dibagi X1 dikurangi X2, Q dikurangi S, P dikurangi R, boleh kayak gitu. Kalau sudah tergambar oleh kalian, oh ini gradiennya ditanyakan gitu ya. Tapi kalau belum ya wayahna kita cari saja secara manual. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 11 ya, 11. Nah, dua anak, misalnya nomor 11 ya, ada dua anak berjalan dari tempat yang sama dengan kecepatan, dia dua anak dari tempat yang sama, dua anak. Yang satu kecepatannya 3 km per jam per jam lah. Yang satu 3,5 km per jam kecepatannya masing-masing. Nah, pada arah yang sama, artinya arahnya yang sama ya, ke sini gitulah. Ini pembeda saja. Jadi arahnya sama. Lalu pertanyaannya adalah pada jam keberapa lah gitu kurang lebih mereka terpisah sejauh 5,5 meter. Nah, ini caranya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau kita bayangkan ada anak, yang satu kecepatannya adalah 3 km per jam. Yang satu lagi dengan arah yang sama ya, dari tempat yang sama menuju arah yang sama. Ini 3,5 km per jam. Yang dicari adalah kapan mereka jaraknya 5,5 km, mereka terpisah 5 km. Maka yang perlu kita cari adalah begini saja. Lihat saja selisihnya, ya. Berarti
karena yang pertama 3 km, yang kedua 3 km per jam, berarti mereka tiap jam itu berpisah sejauh berapa? 0,5 km per jam. Kalau ditanya kapan 5 km, ya berarti kalau 5,5 km tinggal 5,5 km dibagi ya ini ya 0,5. Nah, berapa itu? 11 jam ya. Jarak dibagi kecepatan. Jadi 11 jam jawabannya yang E. Nah, begitu ya, dapat dipahami. Oke. Sekarang nomor 12. Nah, greget nomor 12 ini. Nomor 12 di sana dikatakan adalah given, diketahui, diberikan x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah berapa x pangkat 3 tambah 1/x pangkat 3? Ya, ini ujug-ujug, ojol-ojol. Ya udah, kita cari x-nya saja. Boleh nggak? Boleh. Dikalikan jadi 1, dijumlahkan jadi -3. Ada nggak? Ada. Ya. Tapi jelas x-nya di sana adalah bukan apa? Bukan bilangan bukan bilangan bulat ya. Pasti irasional. Nah, maka harus kita buat cantik saja. Buat cantik. Gimana caranya? Begini triknya. Mungkin kalau yang sudah belajar dengan ya Bapak lah, sudah pernah ya dikasih soal ini, ditanyakannya x kuadrat tambah 1/x kuadrat. Nah, kalau x pangkat 3 gimana? Begini saja. Pertama kita ubah ini menjadi x kuadrat tambah 1 sama dengan 3x gitu. Boleh ya? Sah. Ini selalu dibagi x. Ini kan menjadi x tambah 1/x sama dengan berapa? 3. Nah, begitu. Sehingga kalau mau mencari x, kalau misalkan dicarinya x kuadrat tambah 1/x kuadrat, kedua ruas kita kuadratkan ya. Kedua ruas kuadratkan. Kalau mau penasaran yang mau mencari x kuadrat tambah 1/x kuadratnya nanti tiba-tiba menjadi 7. Nah, begitu. Tapi bagaimana kalau kita mencari ini? X pangkat 3 tambah 1/x pangkat 3. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya. Dari segitiga Pascal sebenarnya diturunkan. Ini sama juga dengan kayak gini. X tambah 1/x dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali x tambah 1/x begitu dikali x kali 1/x. Jadi Pascalnya kayak gini. Segitiga Pascalnya adalah di mana ya tulisnya? Sini aja. Sinilah. A tambah B di fungsi kuadrat sudah pernah dipelajari ini. Ini adalah apa? A tambah B dipangkatkan 3 dikurangi, nggak muat ya, sini aja lah, dikurangi 3 kali A tambah B kali AB ya, begitu. Berarti ini adalah sama dengan siapa dia? 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali ini x sama 1/x, 3 dikali x kali 1/x 1 ya. Jadi ini adalah 27 dikurangi 9 sama dengan 18. Nah, begitu. Oke. Jadi jawabannya adalah 18. Apa tuh 18 itu? D. Nah, oke. Kita tutup dulu biar tidak terlalu panjang, bisa lanjut nanti ke bagian keduanya ya.